Pagi hari ini kita mau belajar, judul firman Tuhan pagi ini adalah jangan meninggalkan Yerusalem. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama dengan murid-murid, Yesus melarang murid-murid meninggalkan Yerusalem dan menyuruh murid-murid tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ayat yang kelima, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Kenapa Yerusalem? Ada apa dengan Yerusalem? Kalau saudara lihat di kamus Alkitab, yang pertama, sejak zaman Raja Daud, Yerusalem menjadi ibu kota kerajaan Israel. Dan yang kedua, dalam kitab para nabi, Yerusalem itu disebut juga Sion. Jadi kalau Yerusalem itu sama dengan Sion. Kalau saudara baca putri-putri Sion, itu sama dengan putri-putri Yerusalem. Itu sama dengan orang-orang Yerusalem. Paham ya? Jadi Yerusalem itu sama dengan Sion. Nah, waktu zaman Nabi, Yerusalem atau Sion itu merupakan pusat pengharapan untuk Israel dan segala bangsa. Jadi kalau saudara lihat zamannya Raja Salomo, itu bait Allah dibangun di Yerusalem. Dan pada waktu mau gunting pita, mau pentahbisan, Salomo itu berdoa, Tuhan, hadirlah di tempat ini, di rumah ini. Kalau ada orang datang di tempat ini berdoa, kalau pakai bahasa sekarang, kalau dia sakit, Tuhan sembuhkan dia. Kalau dia ada pergumulan, Tuhan kasih jawaban. Kalau dia minta apa aja, Tuhan kabulkan. Jadi kehadiran Allah dan jawaban atas doa-doa itu ada di Yerusalem. Karena di Yerusalem ada bait Allah Salomo. Dan kalau saudara baca kitab Wahyu tentang langit baru, bumi baru, surga itu disebut Yerusalem baru. Jadi mengapa disuruh menunggu ke Yerusalem? Karena konteks waktu Alkitab ditulis, waktu Yesus berbicara, Yerusalem adalah pusat peribadatan bangsa Israel. Yerusalem adalah pusat pengharapan bagi orang-orang Israel dan bangsa-bangsa lain yang ada pada waktu itu. Makanya Yesus bilang kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem. Kenapa? Karena ada janji Allah yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel ratusan tahun sebelumnya. Dan orang-orang yang menunggu di Yerusalem, merekalah yang menerima penggenapan apa yang dijanjikan oleh Allah lewat nubuat Nabi Yoel, yaitu Roh Kudus. Pertanyaan yang pertama, mengapa Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem? Yang kedua pertanyaannya, mengapa mereka harus menunggu? Nah, kita mau belajar yang pertama itu melarang. Kalau ada larangan itu ada konsekuensi. Saya ambil contoh dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 15 sampai 17. Tuhan berfirman kepada Adam, Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi ada pohon di tengah taman, pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu memakan. Artinya apa? Larangan. Karena pada waktu kamu memakannya, pastilah, itu ada kepastian. Pastilah kamu akan mati. Artinya larangan Allah, perintah Allah kalau tidak dilanggar, Adam hidup selamanya. Sebaliknya,
Dia sudah tahu konsekuensi pada waktu memakan buah itu akan mati. Ada 500 orang yang melihat tubuh kebangkitan, hanya 120 murid yang menerima penggenapan janji Allah. Karena 120 murid ini mereka menanti di tempat yang Yesus tentukan, di Yerusalem. Ya. Melanggar itu sama dengan tidak taat. Jangan tinggalkan Yerusalem. Pada waktu kamu meninggalkan Yerusalem berarti kamu tidak taat. Pada waktu kamu meninggalkan Yerusalem, kamu tidak menerima apa yang Bapa janjikan kepadamu. Baca 2-3. Berkat disediakan untuk orang-orang yang taat. Saudara taat? Iya atau tidak? Jangan bilang amin. Saudara orang yang taat? Kalau saudara taat, berkat itu gak usah diminta. Itu menjadi hak bagian saudara. Biar setiap pagi, bangun pagi, Tuhan berkati rumah tanggaku hari ini. Tetapi bapak-bapak begitu keluar mata keranjang, apalagi selingkuh, gak mungkin berkat Tuhan turun atas rumah tanggamu lewat hidupmu. Biar bapak-bapak pagi sebelum kerja berdoa, Tuhan berkati usaha pekerjaanku hari ini. Tetapi kamu waktu bekerja tidak jujur. Kamu bekerja cari untung, gesek sana gesek sini. Tidak mungkin Tuhan memberkati pekerjaanmu. Kamu bisa dapat duit banyak, tetapi tanpa berkat Tuhan, kamu tidak bisa menikmati uang yang kamu miliki itu. Dan uang itu akan membawa kamu kepada persoalan yang baru lagi. Bahkan kepada bencana. Paham? Saudara gak usah doa, bangun pagi duduk diam aja. Gak usah minta berkat-berkat. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, terima kasih, haleluya. Kalau hidupmu taat sesuai kebenaran, itu berkat mengikuti setiap langkah hidup. Amin. Mau diberkati Tuhan? Hidup taat. Taat itu hal-hal sederhana. Ikuti apa kata firman Tuhan. Mau istri cerewet, firman Tuhan bilang kasihi istrimu. Lakukan itu, berkat Tuhan atas rumah tanggamu lewat dirimu. Suami, waduh Tuhan udah lama doa-doa gak bertobat-bertobat. Tapi Tuhan bilang hormatilah suamimu seperti kamu menghormati Tuhan. Lakukan aja. Suamimu pulang kagak bawa duit, Tuhan buka tingkap-tingkap dari tempat lain. Amin ibu-ibu. Sumbernya banyak. Tuhan bisa kasih berkat dari mana saja. Cuman satu kuncinya. T-A-A-T, taat. Amin. Mau diberkati? Kuncinya taat. Menunggu. Kan tadi jangan tinggalkan Yerusalem, itu larangan. Tetapi yang kedua itu juga disuruh tunggu di situ. Kalau kita tahu sekarang, Yesus 3 hari 3 malam dikubur. 40 hari dalam tubuh kebangkitan dia keliling-keliling. 10 hari, terus habis itu dia naik ke surga hari ke-40. 10 hari kemudian, hari ke-50 dihitung dari dia bangkit. Itu pas hari raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Nah sekarang kita kan ada doa di gereja. 8 malam karena potong hari Minggu 2 kali. Saudara datang berdoa. Kita udah tahu minggu depan kita merayakan hari raya Pentakosta. Zaman perjanjian baru hari raya Pentakosta itu identik dengan turunnya Roh Kudus. Kita udah tahu hitung-hitungannya. Tetapi murid-murid ketika Yesus bangkit sebelum dia naik ke sorga, dia bilang, jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu ya. Mereka gak tahu tunggunya sampai kapan. 1 hari gak terjadi apa-apa. 2 hari gak ada apa-apa. 3 hari menunggu gak terjadi apa-apa. Apa yang saudara lakukan? Ada satu tokoh yang saya ambil namanya Abraham. Berapa lama dari janji Tuhan
sampai janji itu digenapi dia harus menanti berapa tahun? 25 tahun. Dari menikah sampai sudah ulang tahun kawin perak, kagak nongol-nongol anaknya saudara. Tetapi Abraham contoh yang mau menunggu. Di dalam menunggu itu ada 2 poin yang kita mau belajar, sabar dan setia. Jadi khotbah pagi hari ini jangan tinggalkan Yerusalem. Yang kita belajar tuh satu kata, taat. Dan ketaatan itu diwujudkan, dibuktikan dengan kesabaran dan kesetiaan. Orang taat pasti sabar, orang taat pasti setia. Itu poin yang kita mau belajar. Amin. Abraham 25 tahun menunggu, apakah dia sabar? Apakah dia setia? Ada yang namanya Ismail di situ, ada yang namanya Hagar di situ. Kenapa Hagar dan Ismail nongol namanya? Karena Sarah ingin membantu Allah. Ingat baik-baik, karena Sarah ingin membantu Allah mewujudkan janji Allah kepada Allah. Gak usah dibantu, Dia pencipta langit dan bumi. Dan satu hal saudara tanamkan di kepala, rancangan Allah tidak mungkin gagal. Janji Allah pasti digenapi. Kalau sudah kalimat itu tertanam di pikiran, di hatimu, aman hidupmu. Yang pertama bicara tentang sabar, saya baca satu kalimat ini, quote ini yang saya sampai sekarang ingat, bacanya udah lama banget. Banyak mujizat terjadi karena sabar, banyak dosa terjadi karena tidak sabar. Betul apa benar? Betul apa benar? Kenapa banyak mujizat bisa dialami oleh orang-orang tertentu? Karena mereka tetap sabar, tetap bertekun. Kenapa ada banyak dosa terjadi dalam hidup orang Kristen sekalipun? Karena tidak sabar. Punya pengalaman dosa? Karena tidak sabar menanti jawaban doa? Seruduk. Ingat janji firman Tuhan. Allah bekerja tepat pada waktunya. Kalau sudah Allah yang penuh hikmat, yang sempurna, pencipta langit bumi, di mana salahnya Dia? Gak ada. Jadi kalau Allah sudah bilang aku bekerja tepat waktu, bagian kita cuma percaya. Allah tidak pernah terburu-buru mengulurkan tangannya. Sebaliknya, Allah tidak pernah terlambat dalam memberikan pertolongan. Pertolongan Allah selalu datang tepat pada waktunya. Amin. Kadang-kadang kita tuh kalau kepepet, Tuhan sekarang ya sekarang. Ketika Tuhan tidak menjawab saat itu juga, kita mulai bertindak. Cari solusi, cari pertolongan yang memalukan diri kita, yang menghancurkan hidup kita. Masalah satu selesai, menimbulkan 10 masalah yang baru. Kenapa? Karena kita tidak sabar. Oke, baca ya Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini konteks ditulis zaman perjanjian lama. Itu kalau pahlawan, wow dikenal. Kenapa Saul ingin membunuh Daud? Gara-gara Daud jadi pahlawan. Ketika Daud berperang mengalahkan satu kota, dia pulang. Wih, putri-putri Sion bernyanyi. Wah, Daud hebat, Daud luar biasa, Daud luar biasa kerennya. Dan kalimat itu memanaskan telinganya Saul. Jadi kalau jadi pahlawan itu dielu-elukan, dihormati, dibanggakan. Tetapi Amsal dengan segala hikmat Salomo dia berkata,
Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar melebihi orang yang merebut kota. Maksudnya yang mengalahkan musuh. Musuh di luar sana. Tapi kalau kamu gak bisa kalahkan musuh dirimu sendiri, tidak ada artinya pengorbananmu di sana. Yang kedua kita belajar tentang setia. Amsal 20 ayat 6, 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah? Saudara orang yang baik hati? Saudara orang yang setia? Setia beribadah setiap hari Minggu? Jelas. Bisa di checklist atau disilang. Setia berdoa setiap hari 1 jam? Jelas, bisa di checklist atau disilang. Setia baca Alkitab setiap hari? Kalau dalam konteks firman yang kita bahas pagi ini, setia itu sebenarnya bukti iman kita. Makanya dalam bahasa Inggris kan, iman itu faith. Kalau faithful itu setia. Orang yang setia adalah orang yang punya iman. Jadi kalau saudara gak setia sama pasangan, gak mungkin kamu setia kepada Tuhan yang gak kelihatan. Amin. Kalau saudara gak setia beribadah, gak setia melakukan bagianmu, gak mungkin kamu setia melayani Tuhan yang tidak kelihatan. Amin. Amin saudara. Iman kita dibuktikan dari kesetiaan kita. Ketaatan itu cuma bicara 2 hal. Sabar dan setia. Kenapa ada waktu-waktu di dalam kehidupan kita Allah seakan-akan itu jauh. Kita sudah doa, Tuhan ini sudah hari ke-21 aku berdoa. Tapi gak ada tanda-tanda jawaban dari sorga. Tuhan melatih kesabaran kita. Tuhan mau lihat sejauh mana kita setia. Iman kita tuh sejauh mana. Kita bilang aku beriman kepada Tuhan. Tuhan bilang udah capek aku dengar dari mulutmu. Sekarang buktikan lewat sikapmu, perbuatanmu. Ketika ada persoalan, ada tantangan, tidak ada jalan keluar. Seakan-akan semuanya jalan buntu. Buktikan ketaatanmu. Kamu sabar gak di situ? Kamu tetap setia gak kepadaku di situ? Amin. Sadrak, Mesak, Abednego, situasi yang mengerikan. Mereka bisa berkata, kalau Tuhan mau menolong kita, Tuhan bisa melakukan. Tetapi kalau Tuhan tidak melakukan apa-apa, kami tetap akan menyembah Dia. Dan Tuhan bikin mujizat. Amin saudara. Nah kita sekarang segala janji Tuhan itu ya dan amin. Tetapi banyak orang Kristen gak ngerti janji Tuhan karena gak belajar Alkitab, gak dengar khotbah, gak ke gereja. Tetapi ada juga orang Kristen sudah ngerti janji-janji Tuhan, tetapi gak tembus pada kekekalan. Amin saudara. Amin. Banyak kali pergumulan-pergumulan hidup kita cuma satu. Tuhan uji kesabaran kita. Kalau saudara baru orang jadi Kristen baru, berdoa minta ini, Tuhan kasih, doa minta ini. Giliran saudara sudah mulai bertumbuh, apalagi sudah punya komitmen. Tuhan, aku mau mengasihi Engkau lebih dari segala sesuatu. Tuhan, aku mau jadikan Engkau satu-satunya kebahagiaanku. Tuhan, aku mau menjaga kesucian, kekudusan di hidupku. Wow, doa kagak dijawab. Doa seakan-akan doanya mental balik lagi. Kenapa? Karena Tuhan sedang memberikan kamu kesempatan untuk bertumbuh di dalam imanmu. Dalam ketaatanmu lewat kesetiaan dan kesabaran. Amin. Jadi kalau ada banyak persoalan, masalah, tetap sabar, tetap setia. Kalau zaman dulu orang bikin pajak itu saya... Kalau bikin laporan kantor pajak udah bulan Maret bluduk semua. Wah. Ada yang seharian, ada yang bosan, marah-marah.
Tetapi sejak HP itu muncul, orang sudah antri seharian, namanya sudah dipanggil. Ada seorang ibu pernah ketemu saya, namanya sudah terlewat, dia nggak dengar, lagi asik main HP. Jadi kalau antri-antri sudah bukan hal yang membosankan, sudah bukan ujian kesabaran, karena ada penghiburnya HP. Dalam menanti janji Tuhan, jawaban Tuhan dalam hidupmu, apakah HP bisa menjadi solusi? Saudara sabar? Kalau tidak, jangan pegang HP terus. Paham maksudnya? Apa yang bisa buat saudara sabar ketika langit seakan-akan seperti tembaga? Apa yang saudara lakukan? Saya punya pengalaman hidup yang saya bagikan. Kenapa saya bisa kuat? Pak Gembala meninggal. Sebelum beliau meninggal, saya sama Pak Gembala itu sudah menghidupi 2 ayat. Hanya 2 ayat yang benar-benar kami hidupi. Yang pertama 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang ketiga, pada waktu kamu dicobai, Allah sudah menyediakan jalan keluar. Kalau saudara hidupi ayat itu, mau masalah kecil, masalah besar, saudara akan tetap punya keyakinan. Tidak akan melebihi kekuatan saya. Saya pasti bisa melewati semua ini. Dan saya mau ambil janji Tuhan. Ada jalan keluar di depan. Makanya jangan menyerah. Jangan berhenti. Apalagi muter balik. Karena janji Tuhan di depan sana, bukan di belakang kita. Amin. Itu jadi kekuatan saya melewati banyak pergumulan. Dan yang kedua, Roma 8 ayat 28. Allah bekerja dalam segala keadaan, segala situasi, mendatangkan kebaikan. Setiap ada persoalan, pergumulan, percayalah ada kebaikan Tuhan di balik itu. Jangan fokus kepada persoalan itu. Tembuslah sampai melihat, menemukan kebaikan Tuhan di balik persoalannya. Amin. Kurang apa janji Tuhan dalam hidup kita? Hanya 2 ayat ini dari sekian puluh ribu ayat yang saudara bisa baca. 2 ayat ini, kalau saudara hidupi, itu bisa menjadi kekuatan. Saudara melewati pergumulan-pergumulan hidup. Dengan sabar, dengan setia kepada Tuhan. Amin. Kadang-kadang orang kejar tuh bagaimana selesai, bagaimana masalah saya selesai. Bukan itu intinya. Tuhan mau curahkan berkat dari sorga, itu begitu mudah memberkatimu, menyelesaikan masalah. Tapi untuk membuat orang yang punya hati yang sabar, untuk memiliki karakter yang setia, itu bukan mujizat. Tuhan gak bisa tanamkan sabar setia di hatimu. Itu kamu yang harus membuka diri. Kamu yang harus terus bertumbuh. Kamu yang harus mau berproses. Sampai titik kamu disebut orang yang sabar di hadapan Allah. Sampai titik Allah berkata kamu orang yang setia. Dan itu bagian kita. Itu perjuangan. Dan Tuhan pakai situasi, kejadian, keadaan yang menurut kita, aduh sial, aduh kok itu persoalan. Tapi di balik itu ada berkat Tuhan. Amin. Amin saudara. Baca yuk 1, 2, 3. Kesetiaan adalah bukti dari ketaatan. Berkat disediakan untuk orang-orang yang taat. Mau jadi orang yang diberkati? Mau diberkati Tuhan? Belajar taat. Taat itu apa? Sabar. Doa belum dijawab? Sabar. Keinginan belum terpenuhi? Sabar. Kita ini kan janji Tuhan satu. Daud bilang, dahulu aku muda. Sekarang aku menjadi tua, tetapi aku tidak pernah melihat orang benar
anak cucunya jadi pengemis, peminta-minta. Amin. Saudara tahu Daud itu siapa? Daud itu di masa tuanya dia penyakitan, sakit-sakit, lemah, tidak berdaya sampai mati. Tetapi ketika Daud masih muda, dalam usia produktif, Kisah Rasul menulis dalam 2 ayat berbeda. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Dan itu dicatat, dikenang. Diberkati, masa tua-tua sakit mati gak masalah. Tetapi di masa muda sudah melakukan bagiannya. Karena Daud melakukan bagiannya ketika dia masih muda produktif. Dia gak ngejar mimpinya. Dan dia lakukan apa kehendak Allah, apa yang harus aku kerjakan. Dia selalu bertanya Tuhan. Saudara tahu apa upah yang Daud terima? Allah menyatakan bahwa kerajaanmu akan tetap kokoh. Aku akan memberkati anak cucu keturunanmu. Dan ketika mendengar janji Tuhan, Daud menangis. Daud berkata apa? Tuhan, siapa aku ini? Tuhan, belum cukupkah berkat yang Tuhan berikan kepadaku? Sampai engkau harus menyatakan apa yang terjadi dengan anak cucuku. Sampai aku harus mendengar bahwa Tuhan akan memberkati, melindungi keturunanku. Daud menangis di hadapan Allah. Ketika dia mendengar janji Tuhan akan keturunannya. Dan itu Allah genapi. Dimulai dari mana? Daud melakukan bagiannya pada masa mudanya. Orang kalau masa muda punya impian, punya mimpi, kejar karir, kejar gini-gini, Tuhan nanti. Kalau sudah tua, sudah nggak berdaya, ya udah bertobat baru melayani Tuhan, sekolah pendeta, pokoknya yang Tuhan-Tuhan lah. Malaikat bilang, sudah tua begini mau dipakai apa Tuhan? Petrus bilang pakai sapu-sapu aja dia. Makanya orang kalau sudah tua, nggak apa-apa lah nyapu-nyapu aja di gereja, nggak apa-apa begini-begini. Waktu muda dengan segala kekuatanmu, kamu ada di mana? Apa yang kamu kejar? Daud masa tua sakit, dia mati, tetap mengalami seperti natural manusia. Tetapi apa yang dia buat itu sudah menjadi catatan Allah. Dan berkat Allah bukan hanya sampai di Daud, keturunannya diberkati oleh Tuhan. Makanya di masa tua Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua. Tetapi aku tidak pernah melihat orang benar, anak cucunya menjadi peminta-minta roti. Kalau kamu sayang anak-anakmu, cuma satu, hiduplah di dalam kebenaran. Kamu gak bisa mewariskan apa-apa, mungkin harta. Tapi kalau hidupmu takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, suka berdoa, suka beribadah, itu menjadi teladan yang anak-anakmu bisa melihat. Nah saudara yang kekasih, hidup kita ini kadang-kadang kita marahin anak. Kamu tuh lo ke gereja, kamu tuh lo berdoa, kamu tuh lo begini. Tapi hidup kita sendiri gak mau beribadah, gak mau berdoa, gak mau baca Alkitab. Anak-anakmu itu bahasa mulutmu ngomong itu masuk kiri kanan. Tapi perbuatanmu yang dia lihat tuh nancep sampai kepala dan hatinya. Amin saudara. Dan kalau saudara yang sudah tua seperti saya punya anak cucu, belum terlambat kita untuk bertobat, berubah. Masih ada waktu yang bisa kita buktikan bahwa aku taat, aku melakukan bagianku. Aku orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau sekarang Tuhan belum menggenapi janjinya atas hidup saudara, ingatlah yang pertama, belum waktunya Tuhan. Amin. Kenapa belum waktunya Tuhan? Kamu belum siap. Ada banyak orang, Tuhan tolonglah aku gaji 1 juta mau 100 juta. Kamu dikasih 100 juta gak siap, mati masuk neraka dengan 100 juta. Lebih baik kamu gaji 1 juta, kamu bergantung sama Tuhan, kamu menghormati orang lain karena membutuhkan pertolongan mereka, hatimu dijaga belajar rendah, mati masuk surga. Daripada punya 100 juta setiap bulan, siapa kamu, siapa saya, siapa Tuhan?
Akhirnya mati, dibuang ke neraka. Pilih mana? 1 juta masuk surga atau 100 juta masuk neraka? Aku udah tahu jawabannya. 50 juta aja tapi surga. Ada banyak janji-janji Tuhan. Pokoknya nancep aja. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti menggenapi. Amin. Jangan pernah meragukan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah berubah. Kita nih yang suka berubah. Di gereja aku mengasihimu. Keluar dari gereja ambiar kasih kepada Allah. Di gereja Tuhan engkau segala-galanya. Keluar gereja banyak impian, banyak mimpi yang dikejar. Nggak ada Tuhan-Tuhan. Tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah, tidak seperti manusia. Saudara mengasihi Allah, Allah mengasihi saudara. Saudara hidup di dalam dosa, Allah tetap mengasihi saudara. Amin. Tetapi apa yang kamu tabur, itu akan kamu tuai. Konsekuensinya di situ. Kasih Tuhan tetap 100%. Ketika saya jadi hamba Tuhan yang baik tetap 100%. Ketika saya menjadi hamba Tuhan yang tidak baik, kasih Tuhan kepada saya tetap 100%. Tetapi apa yang saya tabur, itu akan saya tuai. Apa yang saudara tabur akan saudara tuai. Amin. Makanya masa lalu kita Tuhan bilang udah dibereskan. Minta pengampunan serius, Tuhan mengampuni, melupakan. Bahkan kemarin kita minta ampun, hari ini kita ingat lagi ampun. Tuhan bilang dosa yang mana ya? Tuhan aja udah lupa, dia sekali mengampuni hapus. Dia lupa, kita yang masih ingat-ingat. Dan hari ini ketika saudara mendengarkan kebenaran, ayo punya komitmen. Aku mau taat kepadamu Tuhan. Dan aku mau buktikan dengan kesabaran dan kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan jawab doa, tidak jawab doa, aku tetap berkata engkau Allah yang luar biasa. Aku tetap memuji, menyembah engkau. Tuhan jawab doaku sekarang atau nanti 5 tahun lagi, aku mau tetap sabar. Aku mau tetap menanti waktu Tuhan. Karena aku percaya janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Lebih dari segala pengabulan doa atas kebutuhan-kebutuhan kita, janji Allah yang pasti ada langit baru, bumi baru. Dia sediakan buat saya dan saudara. Kalau janji Roh Kudus, itu sudah digenapi Kisah Rasul 2. Ketika saudara percaya kepada Yesus, tubuhmu bait Allah, Roh Kudus sudah tinggal di hati saudara. Tinggal bagian saudara, bagaimana Allah yang hidup, yang tinggal di dalam aku alami dia nyata, aku alami dia ada. Makanya kenapa ada doa 8 hari? Bukan minta Roh Kudus turun, Roh Kudus sudah di sini. Minta doa 8 hari itu supaya apa? Supaya kamu bisa mengalami Allah itu nyata, Allah itu ada. Dan kamu menghidupi Allah yang hidup lewat perbuatanmu. Itu yang banyak orang Kristen gak bisa sendiri. Makanya ada persekutuan, makanya ada doa 8 hari. Dan saya sudah bilang doa, tolong yang firman Tuhan jangan lebih 10-15 menit. Jadi 7 sampai 7.45 pujian penyembahan, 7.45 sampai jam 12 itu firman, itu sudah doa berkat. Kenapa? Supaya yang lain yang 5 menit aja doa udah kleper-kleper, begitu dia datang gereja dia tahu, oh yang penting 1 jam selesai. Dengan harapan ketika saudara mau datang dalam persekutuan, saudara menerima lawatan Tuhan, 1 jam itu kurang. Gak cukup ada di hadirat Tuhan 1 jam. Kalau saudara sudah menerima jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, 2 jam pun tidak akan terasa. Tetapi gereja ada untuk memfasilitasi saudara, untuk mengajar semua jemaat, supaya mengalami persekutuan dengan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan hanya teori sampai di kepala. Tuhan itu ada, dia real, dia nyata. Tetapi Tuhan hanya menyatakan diri kepada hati yang terbuka. Kepada orang yang lapar dan haus, dia akan puaskan. Kalau saudara datang hanya sekedar datang setor muka, saudara pulang hanya akan jadi seperti itu. Tetapi ketika saudara datang dengan keseriusan, dengan kesungguhan, saudara akan mengalami apa namanya lawatan Tuhan.
Saudara akan mengalami apa yang disebut jamahan Tuhan. Saudara akan menerima sukacita surgawi, damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Itu akan mengalir memenuhi hidup. Ada duit, gak ada duit, tetap damai sejahtera. Doa dijawab, gak ada dijawab, tetap sukacita. Dan roh saudara itu akan terus menyala, berkobar-kobar cari Tuhan. Amin. Sabar menanti waktu Allah dan tetaplah setia pada jalannya. Itu bukti ketaatan saudara. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri.